Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayundanti Fezikita Putri dengan NPM 21144600264 dari kelas A721 Prodi PGSD. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran dengan menggunakan satu model, satu pendekatan, dan satu metode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul untuk melakukan pembelajaran tematik. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek semangat kalian terlebih dahulu ya. Baik, kita semua akan melakukan tepuk semangat. Oke, Ibu mulai ya. Tepuk semangat. Ha ha. Ha. Nah, kalian semua sudah semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang tematik, yaitu tema 5 tentang ekosistem dan subtema 3 tentang menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari tentang apa saja? Betul sekali, kalian sudah belajar tentang apa itu ekosistem dan jenis-jenis ekosistem. Nah, hari ini kalian akan mencari tahu bagaimana cara untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Materi pokok yang dipelajari yaitu ada 2. Yang pertama ada Bahasa Indonesia dan juga IPA. Nah, terus apa saja sih tujuan pembelajaran pada kali ini? Nah, yang pertama, kalian akan membuat pertanyaan dari kata yang berbeda. Kalian pasti masih ingat kan tentang 5W plus 1H. Nah, untuk yang kedua, kalian akan mencari tahu bagaimana cara-cara untuk menjaga keseimbangan supaya ekosistem kita tetap terjaga dan tidak punah. Nah, sekarang kalian lihat dan kalian amati 2 gambar yang ada di buku kalian ya. Yang pertama itu ada gambar orang yang sedang menebang pohon sembarangan di hutan. Kemudian gambar yang kedua yaitu ada orang yang sedang membuang sampah di sungai. Nah, kira-kira apa sih tujuan mereka melakukan hal tersebut? Kemudian, apa dampak dari kegiatan ekosistem tersebut pada hutan dan sungai? Ya, siapa yang bisa menjawab? Oke, Putri. Oke, pintar. Jadi, jawabannya itu dampak dari kegiatan tersebut adalah sangat negatif dan dapat merusak ekosistem hutan dan sungai. Selanjutnya, Ibu akan meminta kalian untuk membuat kelompok kecil yang sudah Ibu bagikan ya. Nah, satu kelompok itu terdiri dari 5 orang anak. Sudah dibagi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 6. Baik, sekarang kalian sudah membentuk kelompok yang sudah Ibu bagikan ya. Selanjutnya, silakan kalian baca teks yang sudah Ibu bagikan di situ. Di situ ada teks tentang perubahan pada jaring-jaring makanan. Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, pasti kalian sudah tahu nih apa saja makhluk hidup yang terlibat dalam rantai makanan yang ada pada ekosistem di sawah. Ada apa saja anak-anak? Ya, ada padi, ada tikus, ada ular, dan ada burung elang. Nah, mereka itu memiliki peranan masing-masing, yaitu ada yang sebagai produsen, ada yang sebagai konsumen, dan ada yang sebagai pengurai. Kemudian, di sana sudah ada tabel. Kalian tuliskan pokok-pokok pikiran tiap paragraf yang sudah kalian baca. Kemudian kalian tulis di sana ya, ada pertanyaan. Kalian buat pertanyaan berdasarkan 5W plus 1H. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian buka lembar
saja yang sudah Ibu bagikan tadi ya. Di situ kalian tuliskan skenario perubahan yang terjadi dalam suatu ekosistem. Misalkan karena ulah manusia atau karena bencana alam. Itu kalian tulis dan kalian cari apa saja akibat-akibat perubahan itu terhadap jaring-jaring makanan. Oke anak-anak, jadi kalian tadi sudah menulis pertanyaan dan sudah menulis apa saja sih perubahan-perubahan yang terjadi pada jaring-jaring makanan. Nah, kalian sudah sangat bagus dan pintar. Nah, anak-anak, sekarang Ibu minta kalian secara berkelompok membuat diagram perubahan yang ada di lembar kerja. Di situ, kalian tulis nama ekosistem, kalian pilih salah satu saja, dan tulis penyebab perubahan. Itu juga dipilih salah satu saja. Terus kalian membuat diagram perubahan jaring-jaring makanan. Silahkan dikerjakan dulu ya. Nah, setelah kalian kerjakan tadi, silakan masing-masing kelompok untuk menyiapkan presentasi di depan kelas dan teman-teman yang menyiapkan satu kertas untuk menulis tanggapan dari kelompok yang sedang presentasi. Baik, jadi tadi semua kelompok sudah berpartisipasi dalam presentasi diagram perubahan yang sudah kalian buat. Hasil dari diskusi tadi sudah sangat bagus dan benar. Hari ini kita sudah belajar tentang perubahan-perubahan pada jaring-jaring makanan. Ternyata sangat berdampak pada makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem tertentu. Nah, tadi ada satu kegiatan di awal yaitu penebangan pohon secara liar. Apa sih dampak dari kegiatan tersebut? Betul, dampak dari kegiatan menebang pohon secara liar yaitu hutan menjadi gundul, terjadi tanah longsor, dan terjadi banjir. Alhasil, hewan yang menempati pada ekosistem tersebut bisa terganggu. Bahkan, kalau misalkan ekosistem tersebut sudah rusak, hewan yang hidup di ekosistem tersebut itu bisa mati atau punah. Baik anak-anak, untuk kesimpulan pada kegiatan hari ini, yaitu bahwa adanya perubahan pada jaring-jaring makanan, perubahan pada ekosistem tentu akan berpengaruh pada makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem tersebut. Oleh karena itu, kita harus menjaga keseimbangan ekosistem agar keberlangsungan hidup bisa tetap terjaga dengan baik. Semoga pembelajaran pada kali ini menyenangkan dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.